Oke, kita masuk ke bagian pertama dulu ya. Kuasa mutlak kurator atas harta pilot. Kalau ada satu hal yang wajib banget Anda ingat dari sini, itu adalah soal siapa yang sebenarnya pegang kendali. Simpelnya gini, pas pengadilan nyatain sebuah perusahaan itu pilot, sang debitur secara hukum langsung kehilangan semua haknya detik itu juga. Bener-bener nol besar. Mereka udah nggak bisa lagi nguasain atau ngurus aset mereka sendiri. Terus siapa dong yang ambil alih? Jawabannya cuma satu, kurator. Kurator yang ditunjuk pengadilan inilah satu-satunya pihak yang pegang kunci brankas tadi. Mereka punya wewenang eksklusif buat nyari dan ngamanin semua aset. Nggak ada tawar-menawar soal ini. Terus, kenapa sih kurator dikasih kuasa yang seabsolut itu? Nah, alasannya ada di asas hukum ini. Pari passu pro rata parte. Agak panjang ya namanya, tapi ini ibarat jantungnya hukum kepailitan. Asas ini tuh mastiin kalau harta pilot bakal dibagiin secara adil dan proporsional ke semua kreditor. Jadi, bukan siapa cepat dia dapat, atau siapa yang paling rakus ngeklaim aset. Makanya, kewenangan mutlak kurator itu ada justru buat nyegah kreditor-kreditor nakal yang coba nyerobot antrian. Misalnya, dengan jual piutang atau agunan sepihak tanpa mikirin hak kreditor yang lain. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu pelanggaran syarat objektif perjanjian. Nah, pertanyaannya, apa jadinya kalau ada kreditor yang tetap nekat ngejual piutangnya lewat akta cesi tanpa ngelibatin kurator? Kalau kita balik ke pasal 1320 KUH Perdata, yang mana ini adalah fondasi dari semua kontrak di Indonesia, ada 4 pilar yang harus dipenuhi. Harus ada kesepakatan, pihaknya cakap secara hukum, objeknya jelas, dan ada suatu sebab yang tidak terlarang. Jadi, waktu ada kreditor diam-diam jual piutang dari aset pilot, pilar mana nih yang kira-kira hancur berantakan? Poin krusialnya ternyata ada di pilar keempat ini. Suatu sebab yang tidak terlarang atau halal kausa. Jual piutang yang agunannya udah berstatus sita umum kepailitan, apalagi nge-bypass kurator, itu jelas tindakan ilegal yang nabrak langsung undang-undang kepailitan. Berdasarkan pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab itu jadi terlarang kalau emang dilarang sama undang-undang. Nah, karena syarat objektif yang satu ini dilanggar, otomatis perjanjian jual beli piutang tersebut udah cacat sejak awal. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh konkretnya. Ada putusan Pengadilan Niaga nomor 27 PK tahun 2025 yang jadi bukti nyata. Di sini kelihatan banget kalau kurator tuh dibekali senjata hukum berupa gugatan lain-lain yang super ampuh buat ngebatalin akta notaris cesi yang ilegal tadi demi hukum. Pengadilan dengan tegas nyatain kalau intervensi pihak luar ke dalam harta pilot itu benar-benar perbuatan melawan hukum yang sama sekali nggak bisa ditoleransi. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Ini soal implikasi fatal buat pihak ketiga, alias si pembeli. Sekarang coba kita perhatiin, siapa sih yang ujung-ujungnya paling menderita? Begitu pengadilan ngetuk palu dan nyatain akta cesi itu batal demi hukum, artinya akta itu dianggap nggak pernah ada dari semula. Dampaknya, wah ngeri banget. Sang pembeli piutang itu, atau pihak ketiga ini, seketika kehilangan semua dasar hukum dan hak lemza. Bayangin, uang mungkin udah telanjung ditransfer ke si kreditor nakal, tapi di mata hukum, si pembeli ini nggak punya hak speser pun atas agunan itu. Dan mimpi buruknya belum selesai di situ. Mereka juga langsung diwajibin buat balikin semua dokumen asli ke tangan kurator. Jadi, intinya ada dua jalur yang saling bertolak belakang yang bisa terjadi. Kalau Anda ambil jalur gelap, main belakang tanpa kurator, ya siap-siap aja. Statusnya ilegal, bakal dibatalin mutlak, dan Anda malah dicap mengintervensi peradilan. Di sisi lain, kalau Anda milih jalur terang dan jalan bareng kurator, prosesnya dijamin transparan, valuasi aset juga wajar ngikutin harga pasar, distribusinya adil, dan yang paling penting, eksekusinya 100% legal dan aman buat kelangsungan bisnis Anda. Terus, gimana setelah aktanya dibatalin? Kita bahas di bagian keempat, eksekusi agunan sesuai hukum.